walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to ternyata dia membawa bom. Tapi bomnya tidak berbahaya. Menjadi pengawal seorang majikan yang kaya raya itu pengamanannya harus super ketat. Betul. Saya tidak boleh lengah setitik pun. Bahkan setengah detik pun nggak boleh lengah. Nah, gimana? Saya ini sebagai pengawal sekaligus duplikat. Duplikat. Oh iya betul, duplikat. Sampai cara berdandan saya harus diupayakan 99% persis dengan beliau. Jadi hitung-hitung majikan saya itu seperti Tuhan bagi saya. Saya nggak boleh cukur, nggak boleh cukur kumis, cukur manapun nggak boleh kecuali yang tidak. Itu boleh. Nah, majikan saya itu memang luar biasa segalanya. Istrinya di setiap kota mesti punya istri. Hebat kan? Wong sugih ya memang istrinya banyak. Kalau beliau itu umpama di Semarang Ada. yang main perempuan kan secara agama nggak boleh ya? Betul. Namanya zina. Maka juragan saya mesti ngawinin orang lokal. Tahu? Tadi ibu yang tadi itu bertiga istrinya majikan. Majikan masih di dalam, beliau masih mandi. Ketika istrinya menyiapkan makanan, saya harus siap ikutin. Siapa tahu makanannya beracun. Makanya
beliau itu selalu membawa saya. Kemanapun beliau pergi, mesti saya diajak. Celakanya, kalau beliau naik mobil, saya harus mengawal jalan kaki. Itu pada tempat-tempat tertentu. Walau yang tempat dianggapnya aman, saya juga naik mobil. Tapi saya suruh jalan duluan. Jadi, siapa yang ketawa? Dia aja. Majikan saya itu kalau mau naruh topi itu nggak mau dikasih yang mati itu nggak mau. Maunya pakai patung. Jadi beliau mesti mau umpama mau naruh topi kayak gini. Tapi kalau naruh duit ya bahaya itu nanti dibawa lari duitnya. Majikan saya orangnya memang super luar biasa. Dan apa ya? Enggak medit. Kalau bahasa sini enggak medit itu apa ya? Bloboh gitu ya. Majikan saya itu bloboh. Gaji saya itu sebulan luar biasa. Pokoknya cukup dari biasa. Tapi saya sudah merasa bersyukur punya majikan yang baik hati. Meskipun taruhannya saya harus nyawa. Ya toh? Siapa tahu majikan saya ketika mau ngurus bisnis di suatu tempat sebagai seorang pengusaha, beliau itu punya musuh yang banyak. Pokoknya ada 10 makanan, ya harus saya makan semua. Dan majikan ya nggak boleh protes, ini demi keamanan kok. Saya bekasi kono ya. Dekat karo Pak. Iya. Balun kok. Saya rasanya tujuh Pak. Aman dan terkendali. Aduh bisa tahu telu sih. Bojone kok banyak. Kalau sudah makan gini, tentu saja seret toh. Ya harus minum susu. Susunya majikan saya. Ini diminum juga. Expired dah itu. Kecil apa sih? Arep kesangklat. Mati. Memang enak jadi minimal jadi duplikatnya orang kaya itu enak. Terutama saya menjaga keamanan bos supaya tidak teracuni, supaya tidak terbunuh. Saya harus coba semua makanan beliau. Bahkan ketika beliau itu mau cium istrinya, harus saya coba dulu. Saya pernah dikemplang. Buang ajar kamu. Buang. Saya dikemplang. Saya sebetulnya mau nangis, mau mundur dari kerjaan. Tapi kalau saya mundur dari kerjaan, terus siapa nanti yang kasih makan pada anak-anak saya? Akhirnya saya nurut. Ya inilah resiko konsekuensi menjadi seorang getibal. Saya harus super nurut. Tapi ini bojone sih ora kayak gitu. Nah itulah kelebihannya. Aku pengen lemu gue. Majikan saya suatu saat mau nyium istrinya. Pabungnya priye Biar aja. Majikan saya mau nyium istrinya. Ini larang si amplop iku kandel. Kalau yang istri yang tadi saya rada ragu-ragu karena sudah pada tua. Tapi kalau istri yang muda-muda, nanti dulu juragan. Kamu kurang ajar ya. Masa saya mau dipikir-pikir sama istri harus kamu duluin? Juragan, ingat keamanan nyawa Anda. Tiba-tiba habis cium mampus, kan saya yang salah. Makanya saya coba duluan. Itu baru nyium. Nah kalau juragan padahal juragan saya hobinya mimik cucut. Mimik cucut. Nah, mana kowe? Mentil. Kalau bahasa anunya mentil. Ya nggak apa-apa wong sama istrinya kok. Wong bukan sama orang lain. Sasa saja. Saya harus mentil juga. Tadi saya ngomong toh, saya pernah dikemplang karena beliau itu menjerit di suatu kamar. Bukan di sini tapi di Purwokerto. Beliau menjerit. Waduh,
sakit. Saya langsung siap. Pintu kamar saya dobrak begitu saja. Ternyata apa? Juragan saya itu lagi dipijit bisulan. Bisulnya kepijit sama istrinya. Sangken emosinya, sangken bernafsunya, mulai mijit maksudnya. Mejak bisulnya itu utuhnya kepacet. Majikan saya jerit. Saya masuk ke dalam, beliau marah-marah. Marah juga saya dimarahi. Kurang ajar. Ini hak privasi saya ketika ada di dalam kamar. Kenapa kamu sampai berani masuk? Saya bilang, juragan, seperti tadi. Saya tetap alasannya, ini demi keamanan juragan. Kalau juragan dicekik sama istri yang di sini Purwokerto meninggal, siapa yang salah juragan? Percuma juragan bayar saya mahal. Betul juga kamu. Akhirnya saya bebas. Itulah juragan saya. Juragan saya orangnya memang pangerten. Orang kaya, pangerten, dan perlu diingat, juragan saya pernah mau dicalonkan sebagai kepala daerah. Tapi juragan saya menolak. Buat apa saya jadi kepala daerah? Saya jadi seorang kontraktor saja sudah cukup. Apalagi profesi saya sebagai pebisnis, macam-macam bisnis. Dari barang-barang mewah sampai peniti. Itu bisnisnya juragan saya. Tapi ya sah-sah saja. Namanya orang sugih, punya istri banyak, sah toh? Wajar toh? Nggak apa-apa toh? Daripada berzinah. Suatu saat juragan saya jalan di suatu tempat sepi. Saya pun harus mengiringinya. Meskipun itu di kuburan angker. Seorang bodyguard itu ya apa namanya, tidak jauh dari ya raja, tidak jauh dari majikan. Biasanya majikan saya itu kalau jam-jam segini sudah bangun tidur. Oh ya, juragan tadi sudah pesan, katanya mau ada acara di sebuah tempat wisata di daerah Kabupaten Batang. Namanya mana? Wonotunggal, Pagilaran ya. Namanya Pagilaran. Kok saya harus datang ke Pagilaran? Saya hitung-hitung harus jemput majikan saya. Teng teng reng. Jatuhnya bersama. Memang suhu di Pagilaran ini seger dan nikmat sekali untuk beristirahat. Sebagai orang kaya, kata orang saya sebagai pengusaha sukses, saya tidak lepas dari kepenatan tubuh maupun pikiran. Makanya pastok gimana ini? Tok. Kurang ajar. Makanya saya perlu refreshing. Kurang ajar. Pastok untuk naruh topi. Oh ya Bu, taruh ya. Tolong itu airnya dianu ya, untuk pijek kaki nanti. Bukan pijek tangan, pijek kaki. Itu istri saya yang nomor berapa ya? Lupa, sampai banyaknya lupa saya. Tapi nggak apa-apa, wajar manusia harus ada punya lupa. Kalau enggak namanya robot.
Orang Sugih itu memang butuh refreshing. Perlu kata orang zaman now, halan-halan, walking-walking, shopping, sinting. Ya memang orang kaya gak sinting loh. Nah, ujung-ujungnya mesti kepesing. Tadi saya dari kamar itu dengar pembantu saya itu sangat kurang ajar. Masa rahasia pribadi diumbar begitu saja. Tapi ya nggak apa-apa. Memang itu pembantu saya yang paling istimewa. Bodyguard sebagai pengawal saya ketika saya harus pergi ke luar kota. Bahkan di rumah pun ya sebagai profesinya, sangat menghargai profesinya sebagai bodyguard. Luar biasa. Hebat, teliti sekali. Sampai saya mau beol aja diikutin. Katanya siapa tahu dari dalam kloset muncul ular beracun. Jadi sebelum saya beol, dia udah beol duluan di situ. Celakanya nggak digerucuk apa nggak edan. Memang pembantu yang gendeng, tapi nggak apa-apa. Semuanya itu demi keamanan untuk saya. Ya, memang seperti inilah orang kaya. Orang kaya kadang-kadang didorong-dorong untuk, Pak, gimana kalau Bapak mencalonkan diri sebagai gubernur? Gimana kalau mencalonkan diri sebagai bupati, wali kota, bahkan wakil presiden? Saya ditawari, tapi ditawari oleh istri saya sendiri, bukan oleh masyarakat. Apalagi untuk jadi wakil rakyat, repot. Gak mau saya, mendingan saya ngurusin bisnis aja. Bisnis aja, kalau kita lengah, kita bisa bangkrut. Makanya sebagai pebisnis, saya harus mengikuti tren apa yang sedang tren, yang sedang menjadi mode, yang sedang menjadi apa namanya yang aktual saat ini. Pasti usaha itu saya geluti. Ngomong-ngomong tentang istri saya, ya itu sebetulnya saya sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap perempuan-perempuan, karena di negara kita ini konon laki-laki dan perempuan itu 1 berbanding berapa? Berbanding 5. Kasihan toh kalau para suami cuma punya istri 1. Tapi saya tidak menganjurkan bapak-bapak untuk seperti saya loh, karena saya memang dituntut oleh keadaan, sehingga saya di setiap kota harus mempunyai pasangan, di samping untuk mengatur bisnis saya di kota tersebut. Wah, ini ternyata istri saya sudah nyiapin minuman. Edan, ada bau amisnya pindang ini. Ini mesti pengawal saya ini. Buat pindang. Gak apa-apa, udah dicicipi sama pengawal saya. Sampai pohon juga sudah digigit semua. Gila. Wah, ono anu nih. Kudal ini kurang ajar. Bukunya ya atas. Kalau nggak saya makan, istri saya marah. Sebagai suami, apa yang disiapkan oleh istri harus saya makan. Harus. Soalnya kalau nggak dimakan, berarti saya telah melakukan pelecehan terhadap istri saya. Resikonya gawat. Kalau salah satu istri saya ada yang balelo, wah, bahaya. Saya kira udah cukup saya makan. Saya ingat sebentar lagi ada pertemuan bisnis. Jamnya sudah jam berapa ini? Oh iya, sudah hampir setengah 9. Saya harus ngurus bisnis. Bolot, tolong suruh orang untuk jaga rumah ya. Saya harus berangkat ke mana ya? Kota mana ya?
Mana sini? Blado. Kota Blado. Ke Pagilaran. Tahu? Siap, Bapak. Ya, bagus. Oke. Sekali-kali nang Eropa. Kalau ke Australia itu biasa, itu untuk khusus untuk tour of duty. Oke. Dadah, istriku. Bye-bye.